Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Maimunah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Untuk tugas kali ini, jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 yang saya buat, saya menggunakan mode refleksi 4F, yaitu fact, feeling, finding, and future. Untuk fact atau peristiwa jurnal kegiatan dwi mingguan, saya membuat dalam bentuk tabel kegiatan, yaitu di mana di dalamnya terdiri dari nama kegiatan, hari dan tanggal, keterangan, dan foto kegiatan. Baik, saya akan menjelaskan urutan tahapan-tahapannya. Pembukaan PGP Angkatan 11 se-Indonesia dalam live YouTube di channel Ditjen GTK Kemdikbud RI pada hari Kamis 13 Juni 2024 jam 11 WIB yang langsung diresmikan oleh Direktur Jenderal GTK dan Direktur Kepala Sekolah Pengawas dan Ketenagakerjaan. Kemudian dilanjutkan lagi pada siang harinya, yaitu pembukaan PGP Angkatan 11 se-Kalimantan Selatan, yaitu pada hari Kamis juga. Di jamnya adalah di jam siang jam 12 sampai jam 17.30 yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, saya melakukan pretest paket modul 1.1 secara online di LMS. Kemudian membuka LMS lagi untuk mengikuti alur M dan E sesuai dengan instruksi fasilitator dan pengajar praktek. Kemudian lagi mengikuti ruang kolaborasi modul 1.1 secara virtual di link Google Meet berdasarkan pembagian kelas, yaitu kelas A 1149, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Kami mendapat giliran kena sesi 1 jam 2 atau jam 14.00 sampai jam 3.30 atau jam 15.30 WITA waktu Indonesia Tengah di link Google Meet bersama fasilitator, yaitu Ibu Farida Nur Setiawati. Selanjutnya, ruang kolaborasi kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 yang dibagi lagi menjadi kena sesi 2, yaitu jam 16.15 sampai jam 18.30, dan kegiatannya sama di link Google Meet bersama fasilitator Ibu Farida Nur Setiawati. Selanjutnya lagi dilaksanakanlah lokakarya orientasi pembukaan secara luring tatap muka di Kota Banjarmasin, yaitu pada tanggal 22 Juni 2024. Jamnya adalah dari jam 8 sampai jam 16.30. Untuk pelaksanaan untuk Kota Banjarmasin, yaitu di Aula SMA Ukhuwah Banjarmasin, dan resmi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yang kemudian dilanjutkan kembali dengan kegiatan klasikal di kelas secara luring, tatap muka di kelas sesuai dengan kelas yang sudah dibagikan. Pelaksanaannya di kelas sesuai dengan pembagian kelas, yaitu saya mendapatkan di kelas G. Kemudian kembali lanjutannya melakukan diskusi dan presentasi kelompok modul 1.1 kelompok 2 kelas A 1149, yaitu pada tanggal 24 Juni 2024 di jam 13.00 sampai 15.15 WITA di link Google Meet bersama fasilitator Ibu Farida Nur Setiawati. Kemudian di tahap berikutnya melakukan elaborasi pemahaman modul 1.1 bersama instruktur di link LMS. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sesi 1 jam 13 sampai dengan 14.30 WITA, juga di link Google Meet yang disematkan di LMS PMM oleh instruktur Bapak Wisnu Suprihadi, pengawas
Unit Kerja KCD Dikbud Sumbawa NTB. Selanjutnya, secara online kembali di LMS kami melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang due date-nya kemarin tanggal 28 Juni 2024. Kemudian yang terakhir yang sekarang saya lakukan adalah refleksi jurnal dui mingguan modul 1.1 yang due date-nya 29 Juni 2024 dan pengumpulan tugasnya adalah hari ini. Sekian penjelasan untuk peristiwa kegiatan yang dilakukan hari ini. Kemudian salah satu pengalaman yang sangat berkesan dari modul 1.1 adalah pemahaman mendalam saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajarannya telah memberikan motivasi yang kuat bagi saya untuk meningkatkan ketekunan dalam belajar, terutama ketika menyelesaikan tugas-tugas yang memiliki batas waktu tertentu. Sensasi yang timbul dari pencapaian ini sungguh memuaskan. Kemudian, ketika menjalani modul 1.1, saya menghadapi beberapa kendala. Saya merasa terkendala dengan banyak konsep baru yang belum saya pahami sepenuhnya, terutama karena PGP menggunakan LMS di PMM yang masih belum saya kuasai dengan baik terkait IT di PMM. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya keahlian dalam menggunakan aplikasi Canva untuk membuat laporan tugas. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, saya berusaha lebih tekun dalam mempelajari modul 1.1 secara berulang-ulang, memahami langkah-langkah dalam LMS, kemudian meningkatkan literasi, mengajukan pertanyaan kepada pengajar praktek, memperhatikan instruksi dari fasilitator dalam kelompok kelas, dan sangat terbantu dengan sumber daya YouTube. Kemudian, feeling atau perasaan yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya sangat bersyukur sekali karena bisa mengikuti PGP ini setelah mengikuti tahapan-tahapan seleksi yang begitu ketat. Kekhawatiran saya adalah takutnya tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai due date atau batas waktu yang dibagikan. Kemudian lagi tidak bisa membagi waktu dengan keluarga. Kemudian untuk mengikuti pembelajaran ini saya sangat antusias sekali. Saya sangat bersemangat mengikuti PGP karena berkumpul dengan para guru-guru hebat. Dan juga saya merasa senang selama mengikuti PGP. Saya bertambah wawasan dan teman-teman yang baru yang menyenangkan, yang punya motivasi tinggi untuk mencari ilmu-ilmu yang baru, mencari pemikiran-pemikiran yang baru berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam finding atau pembelajaran yang saya dapat setelah melewati tahapan-tahapan di modul 1.1 menantang dan merangsang pikiran. Awalnya saya kurang memahami konsep hakikat dan kodrat Ki Hajar Dewantara. Namun akhirnya saya benar-benar memahaminya. Kemudian memahami implementasi pembelajaran berdasarkan filsafat, pemikiran, konsep garis 2 Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pemberdayaan siswa sesuai dengan prinsip alam dan tuntutan zaman. Hal yang baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses PGP modul 1.1, pengetahuan dan kompetensi saya sebagai seorang guru semakin terasah melalui penerapan filosofi konseling hidup, konseling Ki Hajar Dewantara, khususnya dalam menerapkan 3 aspek Ki Hajar Dewantara yang merupakan trilogi pendidikan dalam memberikan layanan bimbingan konseling terutama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, future atau penerapan. Langkah yang dapat diambil untuk menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan lebih baik ke depan adalah dengan menjadikan pembelajaran di kelas lebih menarik dan berorientasi kepada murid, serta mengikuti perkembangan zaman yang ada.
Tindakan konkret yang saya ambil dari pengalaman ini adalah mengubah metode pembelajaran yang sudah ada dengan menerapkan prinsip trilogi pendidikan, yaitu Ingarsu Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani dengan penuh komitmen. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi